Halo, sahabat IKM dimanapun Anda berada, saya Dega Himawan yang akan memandu untuk video pembelajaran teknologi printing kali ini. Selamat datang di e-learning e-clinic desain merek kemas. Pada tema kali ini kita akan membahas teknologi printing rotografer. Edukasi tentang teknologi printing ini akan mudah diaplikasikan jika Anda mengikuti pemaparan topik demi topiknya secara seksama. Kira-kira apa saja alat yang dibutuhkan pada teknologi printing kali ini? Dan semoga dengan mengikuti edukasi ini, Anda lebih tahu tentang proses dan alat yang digunakan, sehingga membantu memilih kemasan yang tepat untuk produk pangan Anda. Yuk, langsung segera kita bisa mulai. Sahabat IKM, bagi sebagian besar orang tentu belum mendengar tentang teknologi cetak yang satu ini. Teknik cetak rotografer adalah salah satu teknologi yang menggunakan acuan berupa silinder yang berputar, lalu gambar atau tulisan yang diperoleh dari implementasi hasil ukiran. Teknik cetak ini juga melibatkan pengukiran gambar atau desain ke sebuah plat film yang digunakan untuk membawa gambar, lalu dicetak menggunakan mesin secara rotari dan berputar. Mesin cetak rotografer sendiri memiliki satu unit pencetakan untuk setiap warnanya. Biasanya adalah warna CMYK, cyan, magenta, yellow, dan key. Pada setiap unit warna terdapat 5 komponen dasar, yaitu silinder grafer, reservoir tinta, ducter blade, impression roller, dan dryer atau pengering. 3 tahap penting dalam teknik cetak rotografer. Yang pertama, laminasi. Laminasi dilakukan supaya hasil cetak awet dan tahan lama. Akan tetapi, laminasi yang dimaksud bisa menggunakan plastik, bahan metallized atau kombinasi antara plastik dan juga aluminium. Yang kedua, pengeringan. Setelah dilaminasi, bahan dibiarkan terlebih dahulu untuk dikeringkan sehingga proses penyatuan plastik dan metallized menjadi semakin kuat. Yang ketiga, pemotongan. Proses pemotongan atau yang biasa disebut dengan sliter ini mirip dengan die cutting di percetakan digital. Hasil potong disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan, baik dari segi ukuran maupun juga bentuknya. Yang keempat, bag making merupakan mesin yang digunakan untuk membentuk gulungan lembaran plastik menjadi kemasan bag atau kantong kemasan. Berikutnya ada 9 karakteristik dari teknologi cetak rotografer yang membedakannya dengan teknologi cetak yang lainnya. Yang pertama, acuan cetak yang digunakan adalah berbentuk silinder. Yang kedua, silinder acuannya dibuat dengan cara diukir atau grafer. Yang ketiga, di permukaan silindernya, bidang atau area yang mencetak gambar letaknya lebih dalam daripada bidang yang tidak diarsir atau dicetak gambar. Yang keempat, raster pada fotografer memiliki fungsi sebagai penahan tinta supaya tidak keluar akibat gaya sentrifugal silinder, acuan cetak, dan sebagai titik tumpu ducter blade. Yang kelima, biasanya dicetak dengan bahan yang berbentuk roll atau gulungan. Namun sekarang ini dapat pula dengan bahan yang berbentuk sheet atau lembaran jika mesin cetak yang digunakan mendukung. Yang keenam, jenis penintaan yang digunakan pada rotografer adalah multiwarna dan separasi. Yang ketujuh, sistem penerapan tinta yang digunakan umumnya adalah sistem sirkulasi. Selanjutnya yang kedelapan, sifat tinta pada teknologi rotografer cenderung tipis dan encer. Dengan begitu, memiliki daya alir yang tinggi. Yang kesembilan, ducter blade membantu meratakan tinta dan mengatur tebal tipisnya tinta yang akan menempel pada bahan cetaknya. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang karakteristik hasil cetaknya. Yang pertama, pada keseluruhan permukaan cetaknya ini memiliki raster, baik pada cetakan blok ataupun juga gradasi. Tebal atau tipisnya gradasi warna bergantung pada dalam dan dangkalnya hasil ukiran pada silinder acuan rotografer. Yang kedua, jika dilihat dengan lup atau kaca pembesar, pada keseluruhan permukaan cetak termasuk pada pinggirannya ini akan nampak bergerigi. Yang ketiga, pada wilayah cetakan yang bernada penuh atau shadow, terjadi alur-alur seperti mutiara karena akibat rotografer yang encer setelah mengering pada bahan cetak.
Teknologi cetak rotografur ini kebanyakan produknya adalah kemasan fleksibel atau kemasan berbahan dasar plastik. Namun tidak menutup kemungkinan teknologi terbaru saat ini sudah dapat melakukan percetakan di media kertas. Teknik cetak rotografur ini biasanya berproduksi dengan order berskala besar. Itu dikarenakan investasi yang lumayan tinggi pada awal order di teknik cetak ini. Dan contoh kemasan yang dihasilkan oleh cetak rotografur adalah 1. Kemasan pouch 2. Kemasan sachet 3. Kemasan kantong seperti center seal, four side seal, three side seal, gasset, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kelebihan cetak rotografur. Yang pertama adalah proses dapat berjalan lama dan operasi volume besar tanpa merusak atau menurunkan kualitas gambar yang diproduksi. Yang kedua, biaya percetakan akan lebih murah jika dijalankan untuk produksi dengan kuantitas tinggi. Yang ketiga, dapat mencetak berbagai macam materi yang fleksibel seperti board, kemudian kertas, plastik, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang keempat, ketika sudah jalan produksi, mesin rotografur dapat memiliki kecepatan cetak yang tinggi. Kemudian yang kelima, konsistensi warna gambar yang dihasilkan ini lebih stabil. Yang keenam, dengan tinta solvent base dan tidak dipengaruhi air, ini menjadikan warna cetakan rotografur ini lebih cemerlang. Kekurangan cetak rotografur. Yang pertama, biaya awal yang sangat mahal karena harus membuat silinder sehingga tidak efisien untuk order urgent dan juga untuk kuantitas yang sedikit. Yang kedua, lama waktu persiapan sebelum jalan produksi karena teknik yang digunakan ini sangat khusus. Yang ketiga, percetakan cenderung diproduksi memakai bahan dengan gulungan atau roll sehingga tidak seakurat mesin cetak offset yang menggunakan sheet. Namun hal ini masih bisa diatasi dengan pengontrol tegangan atau tension control, pengontrol register, dan alat pengontrol bagian pinggir pada mesin. Yang keempat, pengoperasian rotografur memerlukan tenaga ahli di bidang grafika. Yang kelima, prosesnya pun bisa rumit jika untuk dipahami orang awam. Sangat banyak istilah-istilah teknis yang memang harus dipahami. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai teknologi cetak rotografur, mulai dari karakteristiknya, kemudian hasil cetakannya, kelebihan serta kekurangannya. Semoga pada pemahaman kali ini, sahabat dapat menentukan hasil cetakan yang sesuai dengan kebutuhan usaha pangan dan juga untuk meminimalisir biaya yang keluar dalam produksi kemasan. Sampai jumpa, salam inovasi!